Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Oke, untuk kali ini kita akan mencoba mengukur diameter liner ya, atau diameter lemah piston pada blok silinder menggunakan dial bore gauge. Namun tidak itu saja yang akan kita bahas di sini. Nanti kita akan membahas yang pertama ada vernier caliper, kemudian yang kedua ada mikrometer dan juga bore gauge. Dan di sini saya akan menerangkan bagaimana proses pembacaannya untuk alat-alat tersebut. Oke, untuk itu kita sudah siapkan medianya yang akan kita ukur. Ya, sebelumnya sudah saya bongkar terlebih dahulu untuk pistonnya ya dari silindernya. Oke, untuk yang pertama adalah kita melakukan pengukuran menggunakan vernier caliper untuk diameter liner ukuran menggunakan vernier 0,05 mm. Nah, di sini sebelum kita melakukan pengukuran, yang pertama adalah kita wajib membersihkan dulu permukaannya pada bidang yang akan kita cek. Ya, jadi kita bersihkan dulu alat ukurnya depan atas, ya, untuk diameter dalam sama diameter luar. Ya, kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, kita pastikan dulu nilainya adalah 0, baik pada skala nonius yang bawah maupun nonius yang atas, yang inch. Di sini kita lihat bahwa dia sudah 0, baik yang atas maupun yang bawah. Oke, kemudian kita adalah melakukan pengukuran kedua. Tahap yang kedua adalah kita bersihkan dulu linernya, kita bersihkan dulu. Boleh menggunakan tisu atau menggunakan kain yang lembut. Jangan menggunakan kain yang kasar ataupun berbahan kasar, karena akan mempengaruhi dari bidang sentuhnya. Kemudian kita ukur, ya, cara seperti ini kita masukkan. Kemudian kita baca di sini, ya, baca di sini. Nilainya adalah 73,90. Bagaimana cara pembacaannya? Kita simak pada berikut ini. Jadi untuk pembacaan seperti ini. Ini sudah saya gambarkan ya, untuk bagian atas ini adalah skala utama. Ya, ini adalah skala utama. Yang bawah adalah skala nonius. Skala nonius. Nah, di sini kita lihat saya samakan dengan alat ukur yang kita gunakan tadi. Ini dengan skala dengan nilai ketelitian adalah 0,05 mm. Makanya seperti ini. Di bawah cuma ada 0, di tengah sama 1 dan seterusnya. Untuk pembacaannya, ya, cara membacanya adalah skala utama, ya, nilai adalah skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala utama kita bisa dilihat di sini bahwasanya dari 0 skala utama sampai dengan 0 skala nonius adalah 73. Ya, 77 1 2 3. Ya, 73. Kenapa? Karena nilai 0 pada skala nonius terletak pada depan garis nilai 74. Jadi kita masukkan nilainya adalah 73,00. Kemudian kita lihat pada garis pada skala nonius, garis yang paling lurus sama dengan tadi alat ukur, ya, yang lurus dia adalah di angka 9, ya, di angka 9. Artinya apa? Dia nilainya adalah 0,90. Jadi bisa kita langsung hitung, ya. Untuk nilainya adalah 73,10, atau bisa dituliskan dengan nilai 73,9 mm. Itu untuk pembacaan nilai pada vernier caliper. Oke, selanjutnya adalah kita mengukur diameter piston.
Oke, sebelumnya sudah saya siapkan di sini ada mikrometer stand ya. Dan ini adalah mikrometernya. Karena tadi hasil ukurnya adalah 73,90, maka kita pilih mikrometer dengan range ya 50 sampai 75 mm. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran, yang pertama adalah kita bersihkan dulu ya pada ujung-ujungnya ini. Kemudian kita juga bersihkan untuk penyetelnya ya di ujung-ujungnya. Boleh menggunakan tisu ataupun kain yang lembut. Sebelum kita melakukan pengukuran, kita wajib dulu mengkalibrasi agar nilainya dia benar-benar 0 atau benar-benar 50 pada jarak awalnya. Caranya bagaimana? Kita letakkan dulu ya adjusternya di sini, kita gerakan. Pastikan bahwasanya adjusternya ini dia benar-benar berada di posisi yang di tengah, untuk memastikan bahwasannya tidak ada bidang ukur yang miring. Nah, ini masih bisa gerak ya, walaupun dia sudah mendekati 50 namun masih bisa gerak. Nah, kita lihat, bisa di sini kita lihat ya bahwasanya untuk nilai 0 itu sudah tepat dengan garis 50. Artinya apa? Ini sudah kita kalibrasikan. Bagaimana jika belum terkalibrasi? Maka kita bisa mengkalibrasi dengan alat ini ya. Dengan cara memutar, dinaikkan atau diturunkan pada bagian belakangnya. Nah, karena ini sudah 0, berarti kita siap untuk menggunakannya. Oke, setelah dikalibrasi kita lepas. Sama untuk proses pengukurannya adalah kita juga wajib membersihkan dulu bidang yang akan kita ukur. Jadi kita wajib membersihkan dulu agar tidak ada kotoran yang menempel dan mengganggu kepresisian pengukuran ya. Kita bersihkan menggunakan tisu saja. Kita buka di range 70-an, kemudian kita rapatkan. Oke, kita sudah seperti ini ya, sudah diukur. Kita bisa lihat hasilnya di sini. Nah, bisa kita lihat di sini untuk hasilnya dia adalah 73,70. Bagaimana pembacaannya? Ya, sebagai berikut. Oke, jadi pembacaannya pada mikrometer seperti ini. Ini sama-sama skala utama dan ini skala nonius. Skala utama di sini ada nilai satuan dan nilai setengahan atau 0,5 dan nilai satuan. Kita bisa bacanya dari sini. Kemudian ya bacanya adalah skala utama ya. Kita lihat yang atas dulu. Lihat yang atas dulu 70, kemudian 1 2 3. Berarti adalah skala utamanya adalah 73,00. Kemudian kita lihat garis pada skala utama yang bawah yang nilainya adalah 0,5. Dan di sini kita ada yang muncul ya. Ada garis yang muncul. Artinya dia adalah
nilainya 0,50. Kemudian skala Newton ya, kita lihat yang lurus dengan garis skala utama, dia adalah 20. Artinya adalah kita tuliskan 0,20. Kemudian kita jumlah ya, 0, 7, 3, 7, 73,70. Seperti ini pembacaannya. Dan di sini kita bisa dapatkan data ya. Data untuk diameter linear adalah 73,90 dan diameter luar piston adalah 73,70. Nah, kita bisa menggunakan salah satunya ini untuk penggunaan bore gig. Boleh menggunakan yang atas, boleh menggunakan yang bawah ya, atau menggunakan diameter linear maupun diameter piston. Berbeda untuk setiap perusahaan pakai yang mana ya, ada yang pakai diameter linearnya yang digunakan, ada yang diameter pistonnya untuk digunakan pengukuran ya, ada, saya tidak akan menyebutkan pabrikannya. Oke, stop Action. ya. Untuk berikutnya kita mengukuran menggunakan bore gig ya. Ini ada bagiannya, untuk bagian perabanya, kemudian ini ada ya dial indikatornya ya, dial indikatornya ya. Kita rangkai ya, memasukkan ini dialnya ke dalam ini, masukkan ya. Penggunanya masukkan ya, sebisa mungkin pada jarum yang kecil ya, dia tidak di nol. Kenapa? Untuk memastikan bahwasanya ini sudah benar-benar terhubung atau bersentuhan. Boleh di angka 1, boleh di angka setengahnya ya, atau di 0, Oke, setelah terpasang pada dialnya, kita gunakan anvil dengan panjang 70 mm atau nomor 5. Kemudian kita tambahkan washer dengan ukuran 3 mm ya, kita masukkan di bagian depannya. Kemudian kita juga tambahkan satu lagi dengan washer ukuran 1 mm. Jadi untuk jumlahnya itu adalah 74. Kemudian kita pasangkan ke dalam sini. Dipastikan pemasangannya kencang. Oke, seperti itu. Masih sama ya, 73,70. Karena kita yang ambilnya mendekati ya, 73,70 dan 73,90, kita pakai anvilnya yang 70 plus washer 3 sama 1 mili ya untuk washernya. Ini ada dipasang di dalam. Kemudian kita lakukan zero setting pada bagian dial indikatornya. Ini kita masukkan, di tengah-tengah. Kemudian kita nolkan. Satu, kita lakukan berulang kali, boleh 2, boleh 3 kali, agar nilainya dia benar-benar 0. 2,
3. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita masukkan kepada liner. Oke, sebelum kita pengukuran kita wajib dulu membersihkan ya. Kemudian ada tiga titik. Yang pertama bagian atas, bagian tengah ya, bagian tengah dan bagian bawah. Untuk atas dan bawah plus minus dia 10 mm. Nah, setelah kita bersihkan kita masukkan dulu ya. Yang pertama masuk adalah bagian depannya dulu, jangan bagian belakang ya. Jadi seperti ini masuknya ya, jangan seperti ini, nggak boleh ya, karena apa, akan merusak alat ya. Masukkan bagian dalam dulu pada titik pertama ya, atau bisa kita sebut dengan titik A1 ya. Kita gerakan sampai jarumnya dia nanti berhenti gerak ya. Nah, ketika dia berhenti kemudian kita coba geser lagi, ini jaringnya naik ya, berarti dia belum di posisi yang lurus ya. Kita dorong sana, ternyata kembali lagi. Nah, di sini untuk nilainya adalah 0,19 mm untuk titik A1. Kemudian pada nilai A2 atau bagian senternya sama, kita gerakkan lagi set, nilainya dia 0,21. Kemudian pada titik A3 atau bagian bawahnya plus minus dia 10 mili ya, kita gerakan ya, nilainya adalah 0,22 ya. Kita gerakan set ya, dia berhenti di angka 22 ya, set, maaf 21 ya, 0,21 ya. Kita berhenti ya, kita tuliskan agar nilainya tidak lupa. Oke, ini bisa dihapus dulu. Hapus dulu. Kita bikin tabel agar lebih mudah untuk penghitungannya. Ini A, ini B, ini 1, ini 2, ini 3 ya. Tadi untuk yang pertama nilai A1 dia adalah nilainya 0,19. Kemudian titik 2 0,21. Titik 3 nya sama 0,21. Kemudian kita lanjut yang titik B ya, atau arah melintangnya. Karena titik B ya, titik B, kalau titik A seperti ini masuknya, maka titik B masuknya seperti ini, melintang ya. Kita masukkan dengan titik yang sama ya. Jangan lupa untuk dialnya adalah menghadap kepada yang mengukur ya. Tujuannya apa? Agar ketika nanti pengukuran bisa langsung terbaca ya. Oke, masuk ya, depannya dulu masukkan, kemudian turun plus minus dia 10 mili ya. Kita gerakan lagi sama, berhenti di 18 ya, kelihatan. Jadi dia berhenti di 18. Kemudian turun lagi ke bawah untuk titik 2 nya B2 ya. Nilainya dia adalah 0,19. Kemudian titik 3 nya ya, titik 3 dia di dalam, namun tidak sampai bawah sekali ya.
Kita gerakan set sampai jarumnya dia berhenti di nilai 0,19. Nah, kita tuliskan lagi di tabelnya 0,18, 0,19 dan 0,19. Nah, dari data ini kita bisa memperoleh yang pertama adalah nilai oval dan nilai tirus. Nilai oval dan nilai tirus. Tambahkan satu lagi, tirus. Maaf, terbalik. Ini yang oval, biar mudah penghitungannya. Ini yang tirus. Untuk nilai oval pada titik 1 adalah dia 0,19 dikurangi dengan 0,18. Jadi nilainya di titik 1 nilai ovalnya adalah 0,01 mm. Oval titik 2, oval titik 2 sama, masukkan nilainya ya. Berarti 0,21 dikurangi 0,19, nilainya adalah langsung saja 0,02. Kemudian oval titik 3 sama juga 0,02 mm. Itu nilai ovalnya. Kemudian nilai tirusnya ya, pada poin A adalah 0,21 mm dikurangi dengan nilai terkecilnya. Di sini ada 0,19. Maka nilai tirusnya adalah 0,02 mm. Titik B juga sama. Yang terbesar dikurangi yang terkecil. 0,19 dikurangi dengan 0,18, nilainya adalah 0,01. Dimana kita bisa lihat pada manual book nilai ini ya, nilai ini baik nilai oval dan nilai tirus masuk ke dalam standar nilai yang diizinkan. Artinya apa? Belum terlalu melenceng dari pembuktian. Yaitu untuk pengukuran diameter piston dan mencari nilai tirus dan oval pada blok silinder mobil Nissan. Oke, seperti itu untuk pembacaannya. Silakan jika ada pertanyaan untuk penggunaan alat ukur yang lainnya, boleh tuliskan pertanyaan pada kolom komentar. Jangan lupa tombol loncengnya dan like-nya ya. Jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih.